Lalu tanah yang sedikit ada lebih semangat mereka, keringat mereka dalam merenungkan kebaikan. Lapar kecil, gadis kecil menggiring bola di jalanan. Uli kecil, Riki kecil di kaliku jebolkan gawang. Tiang gawang sisa bangunan yang terputus. Yang punya orang saja dan sementara kita di sini di jalan. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan. Selamat datang dalam penggemar sepak bola juga para pecinta olahraga yang pada sore hari ini sudah hadir di Stadion Universitas Putra Fajar, baik para penonton maupun para pemain yang akan bertanding pada sore hari ini dalam rangka untuk menyaksikan pertandingan Trofeo Football minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 yang diselenggarakan di Stadion Universitas Putra Fajar, di mana akan berlaga 3 kesebelasan dan sudah bertanding, yaitu kesebelasan Sagatamuna FC, kemudian kesebelasan Fajar All Star, juga kesebelasan Bineka FC. Dan seperti yang sudah kita saksikan, pertandingan sudah dimulai. Kesebelasan Fajar All Star berhadapan dengan kesebelasan Saka FC. Ya baiklah para demi sekalian, wasit yang memimpin pertandingan Bang Andreas yang bertugas pada sore hari ini sudah melaksanakan tugasnya, dan pertandingan pun sudah digelar. Di pertandingan yang pertama, kesebelasan Saka FC berhadapan dengan kesebelasan Fajar All Stars, di mana skor masih 0-0 untuk sementara.
Ya baiklah sekali sama para sekalian, untuk mempersingkat waktu maka saya akan berusaha untuk memandu laporan jalannya pertandingan untuk 6 game yang dimainkan ke depan dan pertandingan yang sedang berjalan pada saat ini, dan kita fokuskan saja perhatian kita ke tengah lapangan untuk menyaksikan laporan pandangan mata pertandingan Saka FC berhadapan dengan kesebelasan Fajar All-Star di bawah pemimpin pertandingan wasit Bang Andreas dari RW 04. Sebagai para begini sekalian, sementara tendangan bebas diperoleh oleh kesebelasan Fajar All-Star di sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC, di mana formasi Fajar Bukis pun sudah disiapkan untuk membendung tendangan bebas yang akan dilakukan. Dua pemain yang sudah menghadapi kedua bundar, Rudisha atau Ben Habnar, pemain bernama 66 atau rupanya Rudi, berusaha untuk mengangkat bola ke depan mistar gawang, namun sayang rupanya masih melambung tinggi sehingga dibiarkan saja bola bergulir dan hanya melahirkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Saka FC. Masih kosong-kosong kedudukan sementara pertandingan sudah berjalan beberapa menit. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan, dapat dikuasai oleh para pemain Fajar All-Star. Ben Habnar, pemain bernama 8, arahkan bola ke depan, gol terjadi, masih dapat dihentikan saudara Epoy. Perebutan pun terjadi dengan pemain dari Saka FC. Nomor punggung 21 berhasil dapatkan bola, umpan terobosan sektor sebelah kiri, masih Saka FC dapat dihentikan oleh saudara Rudi, satu pemain yang sudah bersiap menunggu di sektor pertahanan dari kesebelasan Fajar All-Star. Masih dilakukan kerjasama nomor 24, berusaha untuk memasuki sektor pertahanan dari kesebelasan Fajar All-Star, dapat loloskan dulu kembali nomor 57. Baik sekali memang posisinya yang sudah berada di pertahanan dari kesebelasan Fajar All-Star. Perangkap offside pemain dari Saka FC, tendangan bebas sudah dilakukan Narwi, namun kontrolnya masih dapat dihentikan oleh para pemain Saka FC. Endi Bongkeng berusaha untuk kembali pemain bernama 46, umpan ke depan, lagi-lagi dari Panorama berhasil mencuri bola, arahkan kembali ke sektor sebelah kanan, maksudnya masih membentur satu pemain Saka FC. Umpan Musli Jengkol, dibuang saja bola keluar lapangan oleh pemain dari Saka FC nomor 49 atau 45. Lemparan ke dalam Fajar All-Star, Musli Jengkol masih dapat dikontrol baik sekali dengan sempurna, bola diarahkan lambung tinggi ke depan menjauhi sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC, namun jatuh di kaki Penny. Kerjasama kembali dengan Poleng, masih Poleng, umpan terobosan ke depan, terjatuh satu pemain Fajar All-Star, namun bukan suatu pelanggaran. Kita nantikan bola masih bergulir dan kita saksikan tindakan medis harus dilakukan untuk satu pemain dari Fajar All-Star yang mengalami trauma benturan. Semoga masih dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan tidak terjadi trauma yang serius. Kita nantikan wasit Bang Andreas pun menghentikan pertandingan sesaat. Rupanya saudara Boim yang mengalami trauma benturan, dan kita kembali untuk melanjutkan pertandingan. Serangan dibalik, maksudnya serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Saka FC, namun bola sudah mengarah kepada saudara Gopal. Lempar pendek saja ke sektor sebelah kiri, Ben Habnar, Poleng, masih Poleng, umpan ke depan, Boim arahkan ke sektor sebelah kanan, ada Musli Jengkol di sana, berusaha melakukan umpan terobosan, Boim berhasil memperoleh kesempatan untuk dapat mengejar si kulit bundar, namun pergerakannya masih terhambat oleh satu pemain dari kesebelasan Sakatamuna FC. Pelanggaran rupanya terjadi. Wasit saudara Andreas pun mengeluarkan kartu kuning peringatan kepada pemain bernama 51 Sakatamuna FC. Masih kosong-kosong kedudukan sementara, tendangan bebas sudah dilakukan Epoy, arahkan bola, umpan terobosan, masih Endi Bongkeng, namun saya rupanya
tindakan pengawalan yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain Sakatamu FC. Masih terjadi perebutan. Dedi Panorama Epal berhasil melepaskan tendangan walaupun masih dapat dihentikan oleh penjaga gawang Saka FC. Kita nantikan rupanya benturan yang terjadi penjaga gawang dari Saka FC yang harus mendapatkan tindakan medis. Sementara kita nantikan semoga masih dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan tidak terjadi trauma yang serius. Dan kita saksikan penjaga gawang dari Saka FC sudah bangkit kembali untuk melaksanakan tugasnya. Sudah dilakukan tendangan sudut, kembali bola masih bergulir. Kopgol terjadi, dapat dihentikan oleh para pemain dari Saka FC. Masih main dari Saka FC berusaha untuk melakukan tekanan, namun dibayang-bayangi oleh Beng Habner. Masih Beng Habner berusaha untuk mengawal pergerakan pemain bernama punggung 57. Umpan diberikan ke depan kotak penalti, namun masih dapat dihalau di sana. Ada Rudi juga Penny, pemain bertahan dari kesebelasan Fajar All-Star. Datang lagi satu rekannya dari Saka FC nomor punggung 5, namun sayang umpannya terlampau melebar sehingga bola pun keluar lapangan. Hanya melahirkan tendangan gawang untuk Fajar All-Star. Masih belum berubah kedudukan 0-0 sementara. Tendangan gawang dilakukan, arahkan pada Musti Jengkol, namun sayang dipotong oleh para pemain dari kesebelasan Saka FC. Sehingga dibiarkan saja bola melebar dan bergol ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk Fajar All-Star. Dapat dicuri oleh para pemain Saka FC. Arahkan bola ke sektor pertahanan dari kesebelasan Fajar All-Star. Kembali ada Rudi di sana. Halo saja bola menuju ke sektor tengah. Poleng berusaha untuk menggiring bola memasuki sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC. Umpan terobosan dilakukan, dapat dipotong kembali oleh para pemain bertahan dari Saka FC. Arahkan bola ke depan. Umpan terobosan dilakukan maksudnya oleh para pemain Saka FC. Namun masih ada Benny di sana berhasil menginterpret serangan yang dibangun oleh para pemain Saka FC. Rudi arahkan bola ke depan pada Musli Cengkol kerjasama dengan Poleng. Umpan pada Boim. Terobosan dilakukan oleh Andy Bongkeng di sektor sebelah kiri, masih berusaha untuk mencari celah. Tendang saja masih dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Saka FC. Berhasil diselamatkan. Tekanan yang dilakukan oleh Andy Bongkeng. Juga ada Dedi Panorama di sana yang berusaha untuk merebut bola yang bergulir liar, namun dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Saka FC. Tendang saja melambung tinggi ke depan. Berusaha nomor punggung 57 dengan penuh semangat mengejar bola yang bergulir walaupun memang terlampau deras sehingga tidak dapat dihentikan. Dua pemain Saka FC dapat dilewati saudara Poleng kerjasama dia dengan Andy Bongkeng. Masih Andy Bongkeng kembali pada Poleng. Umpan pada Dedi Panorama berusaha untuk melewati. Etoy lagi-lagi berusaha untuk mencari peruntungan. Masih ada Musli Jengkol di sana. Arahkan bola kotak penalti. Tidak ada rekannya yang berhasil mengejar lajunya bola. Adik-adik tolong minggir itu yang kaos kuning, kaos merah, minggir. Jangan ada di tengah lapangan, adik. Nanti kalau ketabrak mainnya di luar deh. Lemparan ke dalam kembali masih untuk Saka FC. Perebutan pun terjadi, diganggu saja oleh Narwi. Bola dapat dikuasai Poleng. Passing sedikit ke depan. Narwi masih membentur satu pemain dari kesebelasan Saka FC. Boim arahkan ke depan maksudnya. Umpan di sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC, namun masih dapat dihalau kembali. Satu pemain berhasil meloloskan diri, nomor punggung 51. Walaupun bola sudah mengarah kepada saudara Gopal. Dengan begitu tenang Gopal dapat kuasai bola. Umpan pendek saja dilempar pada Rudi, mengarah pada Poleng kembali. Passing pendek pada Rudi, digiring bola menuju ke sektor pertahanan dari kesebelasan Saka FC. Narwi dengan baik mengontrol juga bola. Kerjasama dia dengan Boim. Lagi-lagi masih dapat dikuasai oleh Penny. Berusaha 2-3 pemain berada di sektor sebelah kanan membangun serangan. Salah umpannya kembali
rupanya mengenai handball satu pemain dari Fajar All Star, sehingga wasit memberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Saka FC. Masih 0-0 kedudukan sementara. Tendangan bebas saja kita nantikan untuk kesebelasan Saka FC di sektor tengah lapangan. Ancang tentang satu pemain yang akan menjadi Al-Tuju yang mengikuti tendangan bebas sudah dilakukan, masih dapat dihentikan dengan baik oleh saudara Gopal. Oleng arahkan bola ke sektor sebelah kanan pada Musli Jengkol, kerjasama dengan Arwi. Masih Fajar All Star berusaha untuk membangun serangan dari sektor sebelah kanan, dapat disundur umpannya ke kotak penalti. Walaupun dapat diarahkan melaju ke depan, masih terjadi perebutan satu pemain Saka FC. Terperangkap offset dua pemain dari Saka FC. Tendangan bebas saja. Kembali jadi panorama Andy Bongkeng. Arahan kota penalti. Masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang. Wasit tidak menyatakan sebagai gol, walaupun bola memantul dan mengarah ke tengah, namun masih belum melewati garis mistar gawang. Kembali serangan dibangun oleh Fajar All Star. Andy Bongkeng, umpan terobosan dilakukan, sayang sekali poin. Bola diarahkan terlampau keras menuju sektor sebelah kiri, walaupun akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Di panorama Musli Jengkol, masih ada Narwi di sana, arahkan bola kotak penalti, buang saja oleh penjaga gawang. Sedang sudut Fajar All Star, masih belum dibangkitkan 0-0 sementara. Saka FC berhadapan dengan Fajar All Star. Potong saja bola disundur. Kembali nomor 57 berusaha untuk menggiring bola, kerjasama pada rekannya. Umpan terobosan, terperangkap satu pemain yang memang selalu berada di sektor pertahanan lawan seorang diri. Terperangkap offset dan tendangan bebas diberikan untuk Fajar All Star. Arwi Epoy arahkan pada pola di sektor tengah lapangan. Baik Adler masih tetap mengarah kepada penjaga gawang. Tendangan yang dilakukan sehingga masih belum mengancam mistar gawang kesebelasan Saka FC. Opal lempar pendek saja pada Boim, arahkan pada Nari, kerjasama pada Boim, umpan ke depan, namun salah umpannya bola dapat dikuasai oleh pemain dari Saka FC. Lemparan ke dalam, Penny, tindakan penyelamatan dilakukan, arahkan bola melambung tinggi ke tengah. Umpan pada Epoy, asing pendek saja pada Musli Jengkol. Satu pemain berusaha untuk menghadang pergerakan saudara Musli Jengkol. Walaupun terjatuh namun bukan suatu pelanggaran. Kembali bola masih tetap bergulir, dapat dikuasai oleh para pemain Saka FC. Penny, Rudi, Poleng, masih Poleng, kerjasama dia dengan Ari, berhasil arahkan bola pada Epoy maksudnya, namun dapat dicuri kembali oleh para pemain dari kesebelasan Saka FC.
Akhirnya kendaraan yang sudah menempuh panjang, pertandingan pun berakhir di mana skor 0-0 akhirnya sampai